Entrepreneurship atau kewirausahaan merupakan lambang kemandirian perekonomian suatu negara. Di Indonesia sendiri, entrepreneurship sudah dijalankan melalui program-program yakni UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah yang dijalankan oleh beberapa pemerintah daerah untuk memajukan ekonomi daerah tersebut. Di tingkat nasional ada Bank UMKM yang dinaungi langsung oleh Kementerian Keuangan. Nah, di sini saya Fatku Naim akan menjelaskan beberapa konsep dasar mengenai entrepreneurship atau kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk menuju kesuksesan. Sesuatu yang baru dan berbeda adalah nilai tambah barang dan jasa yang menjadi sumber keunggulan dijadikan peluang. Nah, entrepreneurship bisa jadi adalah entrepreneurship merupakan bisa mengembangkan produk-produk yang sudah ada atau berupa jasa, atau menciptakan produk baru atau jasa yang baru. Jadi kewirausahaan adalah suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda. Di Indonesia, kewirausahaan dipelajari di semua lembaga pendidikan mulai dari SMA, SMK, madrasah aliyah, dan perguruan tinggi. Sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan segala lapisan masyarakat, kewirausahaan menjadi berkembang. Nah, kewirausahaan sendiri banyak diterapkan oleh anak-anak SMA atau SMK, mulai dari anak-anak tersebut melalui berdagang online, menjadi maklar, dan sekarang di Facebook pun juga sudah ada marketplace, dan di sana rata-rata adalah terdapat anak-anak SMA. Nah, di perkuliahan sendiri para mahasiswa sudah aktif membuka tokonya sendiri, ada yang warung kopi, ada yang tetap berjualan, dan sebagainya. Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahawan. Muncul pertanyaan, nah, mengapa seorang wirausahawan mempunyai cara berpikir yang berbeda dari manusia pada umumnya? Mereka mempunyai motivasi, panggilan jiwa, persepsi, dan emosi yang sangat terkait dengan nilai-nilai, sikap, dan perilaku manusia unggul. Siapa sih yang nggak mau hidup yang lebih baik? Siapa sih yang nggak mau hidup yang lebih sejahtera melalui kemandirian diri sendiri, dan kita nggak bekerja, atau dalam kata lain kita bekerja untuk diri kita sendiri, kita bosnya, dan kita adalah karyawannya sendiri. Nah, lebih baik jadi bos kecil daripada jadi karyawan besar. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, atau cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Entrepreneurship sendiri berasal dari kata bahasa Inggris, yakni cara yang lebih baik dalam menjelaskan suatu hal. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi resiko atau ketidakpastian seperti saat ini. Nah, di pandemi Corona atau COVID-19 ini, para orang-orang yang nggak bisa bekerja, yang biasanya bekerja harian, seperti kuli bangunan, pekerja toko, kalau tokonya tutup juga nggak makan, nggak kerja. Nah, mereka banting setir untuk berjualan, mereka banting setir untuk menjual sesuatu atau membuat sesuatu, dan berwirausaha lalu dipasarkan, seperti membuat snack, membuat donat, atau membuka catering. Nah, semuanya pembelian semua transaksi bersifat online, yakni untuk barangnya dikirim melalui kurir atau ojek online. Nah, sementara pembayaran bisa melalui transfer atau melalui bank. Secara harfiah, kewirausahaan terdiri atas kata dasar wirausaha yang mendapat awalan ke dan akhiran an, sehingga dapat diartikan kewirausahaan adalah hal-hal yang terkait dengan wirausaha. Wira berarti keberanian, dan usaha berarti kegiatan bisnis yang komersil dan non-komersil. Sehingga kewirausahaan dapat pula diartikan sebagai keberanian seseorang untuk melaksanakan sesuatu kegiatan bisnis. Dalam bahasa Inggris, wirausaha adalah entrepreneur. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Richard Cantillon, seorang ekonom Prancis. Menurutnya, entrepreneur adalah agent who pays means of production at constant price in order to combine them. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ekonom Prancis lainnya, Jean-Baptiste Say, menambahkan definisi Cantillon dengan konsep entrepreneur sebagai pemimpin. Entrepreneur banyak sekali mempunyai pengertian dari beberapa ahli. Nah, berikut adalah beberapa pengertian kewirausahaan atau entrepreneurship dari beberapa ahli.
Yang pertama adalah berdasarkan keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil nomor 961 garis miring M garis miring 11 garis miring 1995. Definisi kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru. Dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi modal kecil untung besar, atau bisa jadi resikonya kecil, untungnya besar, kerjanya keras sekali. Dan Richard Cantillon mendefinisikan kewirausahaan sebagai bekerja sendiri atau self-employment. Seorang wirausahawan membeli barang saat ini pada harga yang berbeda dan menjualnya di suatu saat dengan harga yang tidak tertentu. Jadi bisa jadi seperti halnya para bos padi, kita belinya pas musim panen dengan harga yang murah, lalu kita jual lagi pada musim-musim tanam atau musim yang belum panen dengan harga yang sangat tinggi. Itu juga masuk akal sekali untuk menjadi wirausahawan. Atau bisa lain ketika kita beli sesuatu dengan harga yang sangat kecil dan ketika seperti saat ini kita sedang membutuhkan masker, hand sanitizer. Nah, kita yang punya produk tersebut sebelum musim ini bisa menjual lagi dengan harga-harga yang sangat menjamin dan menggoda iman sekali. Berikutnya Peter Drucker, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahawan. Nah, muncul pertanyaan, mengapa seorang wirausahawan mempunyai cara berpikir yang berbeda dari manusia pada umumnya? Mereka mempunyai motivasi, panggilan jiwa, niat, ingin hidup yang lebih sejahtera, ingin mandiri dalam segi ekonomi tanpa harus sebagai pekerja. Nah, wirausahawan, bos dan karyawan adalah dirinya sendiri. Kecuali kalau sudah sukses, sudah bisa mengampu beberapa karyawan, mampu menggaji mereka dengan omset yang sesuai, dengan kesejahteraan karyawan yang pantas, maka bisa sekali mempekerjakan beberapa orang. Yang terakhir adalah menurut Dr. Agus Joko Untoro, kewirausahaan adalah suatu keberanian untuk melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kemampuan dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Ini kembali lagi dengan potensi diri, peluang, dan kemampuan diri sendiri untuk mencapai kemandirian ekonomi tersebut tanpa melibatkan orang lain. Nah, maksudnya tidak melibatkan orang, kita tidak tergantung kepada orang lain. Sikap dan perilaku sangat dipengaruhi oleh sifat dan watak yang dimiliki oleh manusia tersebut. Setiap orang memiliki watak dan sifat yang berbeda-beda, yang nggak bisa disamakan. Saudara sekandung belum tentu memiliki sifat dan watak yang sama. Sifat dan watak yang baik berorientasi pada kemajuan dan positif merupakan sifat dan watak yang dibutuhkan oleh seorang wirausahawan agar usahanya tersebut dapat berjalan lancar dan sukses. Ciri-ciri dan watak kewirausahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah percaya diri. Percaya diri di sini dalam artian memiliki keyakinan untuk terus maju dan sukses, kemandirian dalam perekonomian, individualitas. Bukan berarti individualitas kita mensampaikan sebagai makhluk sosial, namun individualitas di sini adalah tidak tergantung terhadap orang lain dan optimisme yang sangat tinggi. Yang kedua adalah berorientasikan tugas dan hasil. Kebutuhan akan prestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang sangat kuat, kerja keras, energik, dan inisiatif. Yang ketiga adalah pengambil resiko, memiliki keberanian mengambil resiko dan suka pada tantangan. Resiko di sini tidak dapat dihindari. Dimanapun, resiko akan mengikuti pilihan. Jadi kita mengambil keputusan memilih A, maka resikonya adalah seperti ini. Ketika kita memilih B, resikonya adalah seperti itu. Nah, resiko di sini tidak dapat kita hindari, namun dapat kita ambil, dapat meminimalisir, dan kita atasi resiko tersebut. Yang berikutnya adalah kepemimpinan.
bertingkah laku sebagai pemimpin, bergaul dengan orang lain, suka terhadap kritik dan saran yang sangat membangun. Jadi tidak serta-merta menutup diri, tidak menerima kritik dan saran, namun wirausahawan sangat membutuhkan kritik dan saran dari konsumen dan bisa diterapkan dalam bidang usahanya. Keorisinilan, memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi, fleksibel, serta bisa dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Orisinil di sini bisa diartikan kita tidak menjiplak milik orang lain, tapi kita terinspirasi dari orang lain. Misalnya kita bikin donat. Nah, kita nggak mungkin membuat donat yang sama. Itu bisa merusak pasar. Selain itu kita bisa merusak hubungan antar wirausahawan. Kita bisa bikin donat dengan variasi yang berbeda. Barangnya sama, donat, cuman ada beberapa perbedaan yang kita buat. Yang keenam adalah berorientasi kepada masa depan. Persepsi dan memiliki cara pandang atau cara pikir yang sangat-sangat memikirkan masa depan sekali. Jadi tidak serta-merta aku saat ini untuk seperti ini dan besok seperti ini, enggak. Keputusan-keputusan yang diambil itu sangat gimana ya? Sangat dipikirkan matang-matang untuk kemajuan ke depannya. Yang berikutnya adalah jujur dan tekun. Hal ini tidak dapat ditinggalkan, hal ini tidak bisa dikesampingkan oleh wirausahawan. Karena jujur adalah awal dari keberhasilan. Jujur adalah tonggak dari manusia. Sementara tekun dan telaten itu modal utama dari wirausahawan. Karena kita tidak bisa usaha bisa diambil hikmahnya 1 tahun 2 tahun aja, tapi jangka panjang. Kalau kita baru pertama buka usaha A, nah belum mencapai hasil, gagal, kita bangkit lagi, enggak. Tekun enggak seperti itu. Kita gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Nah, berikutnya dari M. Scarborough dan Thomas W. Zimmer pada tahun 93 mengupayakan 8 karakteristik yang meliputi rasa tanggung jawab atau desire for responsibility, yaitu memiliki tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya. Yang kedua adalah memilih resiko yang moderat, preference for moderate risk, yaitu lebih memilih resiko yang moderat atau yang tengah dan tidak berpihak. Artinya selalu menghindari resiko, mengambil keputusan pada jalan tengah yang mempunyai tingkat resiko yang sangat rendah namun sangat menguntungkan untuk diri sendiri. Yang ketiga adalah percaya diri terhadap kemampuan sendiri. Confidence in their ability to success. Be yourself. Yaitu memiliki kepercayaan diri atas kemampuan yang dimilikinya untuk memperoleh kesuksesan. Yakin pada diri sendiri bahwa kita mampu, kita mempunyai potensi untuk itu, kita bisa melangkah lebih jauh lagi. Nah, yang keempat adalah menghendaki umpan balik segera, desire for immediate feedback atau income, yaitu selalu menghendaki adanya unsur timbal balik dengan segera dan ingin cepat berhasil. Kita jualan A, untungnya apa? Kita jualan B, untungnya seperti apa? Kita jualan C, bagaimana hasilnya? Nah, yang kelima adalah semangat dan kerja keras, a level of energy, yaitu memiliki semangat dan kerja keras untuk mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih baik. Kita nggak punya semangat, nggak kerja keras. Kerja keras ada waktunya tersendiri, yakni ada disiplin kerja, ada waktu saatnya kerja, ada waktu saatnya istirahat, ada waktu saatnya untuk keluarga. Kerja keras bukan berarti dari siang sampai malam, dari malam sampai pagi kita kerja terus, enggak. Namun kita bisa memaksimalkan berapa jam dalam sehari untuk kerja, berapa jam dalam sehari untuk istirahat. Kalau dari pagi sampai sore, malam sampai pagi lagi kita kerja, itu namanya bukan kerja keras, kerja rodi. Yang keenam adalah berorientasi ke masa depan, future orientation, yaitu berorientasi ke masa depan, memiliki perspektif dan wawasan jauh ke depan. Kita bisa menargetkan 5 tahun lagi saya seperti apa, 5 tahun lagi usaha saya bagaimana, peluang usaha dan pasar saya seperti apa. Nah, yang ketujuh adalah memiliki kemampuan berorganisasi, skill at organization, yaitu memiliki keterampilan dan mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah. Organisasi sangat penting.
bukan hanya di lingkungan sekolah, lingkungan kampus, namun organisasi sangat dibutuhkan untuk kedepannya. Bukan hanya kita geruduk epek-epek ke sana kemari, namun organisasi ada berbagai macam, ada berbagai hal yang dipelajari. Nah, itu sangat berguna sekali ketika kita hidup di masa depan untuk menyemplung di bidang usaha kita. Nah, yang kedelapan adalah menghargai prestasi, value of achievement over money, yaitu lebih menghargai prestasi daripada uang. Berapapun keberhasilan diri, hargailah dirimu sendiri. Nah, dari prestasi, berapapun prestasi Anda, kita hargai. Seumpama kita target satu hari harus mendapatkan 30.000. Nah, di suatu hari kita mendapatkan untung 40.000, prestasi kan di atas target. Nah, haruslah sekali-sekali kita manjakan diri sendiri. Berilah hadiah pada diri sendiri untuk memacu semangat. Martin Zwilling, founder and Chief Executive Officer atau CEO startup profesional menjelaskan, setiap wirausaha memiliki DNA berbeda dan setiap orang siap membantunya untuk sukses. Zwilling membagi karakteristik wirausaha menjadi 4 tipe seperti yang dilansir Young Entrepreneur, yakni karakteristik yang pertama adalah pembangun. Karakteristik wirausaha seperti ini adalah pemain utama dalam sebuah pemain bisnis. Dengan DNA pembangun, maka para pengusaha jenis ini selalu melihat 2-3 langkah lebih maju dibanding para kompetitornya. Karakter wirausaha pembangun selalu dikenal dengan orang yang fokus, dingin, kejam, perhitungan, dan penentu arah. Jadi jelas, yang jadi pembangun ini jelas saya mau apa, rencana saya apa, plek. Jadi langkahnya bisa jelas. Nah, karakter yang kedua adalah oportunis. Karakter oportunis adalah bagian spekulasi dari setiap diri pengusaha. Bagian dari keberadaan seseorang yang menginginkan berada di tempat yang tepat dengan waktu yang tepat. Jadi, waktunya tepat, tempatnya juga tepat. Serta menggunakan waktu yang tepat itu untuk mencetak uang sebanyak mungkin. Jadi, memaksimalkan momentum, memaksimalkan tempat, dan memaksimalkan potensi diri sendiri. Jika Anda merasa tertantang untuk membuat kesepakatan cepat dalam mendapatkan uang, seperti bermain saham yang memanfaatkan momentum, atau investasi dan jual kembali rumah, memanfaatkan kenaikan harga, Anda mungkin termasuk dalam karakteristik oportunis. Jadi, semakin cepat, waktu dan tempatnya juga sangat menentukan sekali. Yang ketiga adalah karakteristik spesialis. Pengusaha jenis ini akan bertahan di perusahaan selama 15 atau 30 tahun, membuat fondasi perusahaan yang kuat. Wirausaha dengan karakter spesialis akan menonjol di tengah keramaian orang yang ramai dengan pesaing. Jadi spesialis adalah menonjol sekali, sangat sekali. Jenis-jenis pengusaha tipe ini adalah ahli IT, pengacara, akuntan independen, dan desainer grafis. Jadi di pasaran sudah banyak, namun yang wirausahawan spesialis ini sangat menonjol sekali. Nah, berikutnya adalah inovator. Hampir sama dengan spesialis, namun pengusaha inovator seperti membuat laboratorium dalam setiap bisnisnya, membuat berbagai rumus bisnis, konsep, hingga produk yang berhasil diaplikasikan dalam perusahaan. Jadi punya formula-formula tersendirilah dalam menciptakan usahanya, dalam membangun produk, dalam membuat produk-produknya. Tantangan terbesar karakteristik inovator adalah selalu berjuang walaupun di tengah kesuksesan. Selalu memikirkan produk terbaru di tengah peluncuran produk baru. Jadi seperti Xiaomi Jadi setiap saat, setiap bulan, setiap minggu, hampir setiap minggu ada beberapa produk baru, fitur terbaru, dan keluaran terbaru dari HP tersebut. Nah, pemilik usaha ini selalu berjuang di tengah kesuksesan walaupun pasarnya Xiaomi sudah sangat banyak, sudah laku keras sekali, dan selalu membuat inovasi-inovasi terbaru dengan kemunculan terbaru. Dia nggak pernah berhenti. Jadi selalu, bahkan HP saya yang
kemarin saya beli itu tahun 2017 Redmi 4X, dan di 2018 awal itu barangnya sudah nggak ada. Sudah tidak ada lagi Redmi 4X, sudah khatam. Nah, karakteristik dan ciri-ciri tersebut harus ada di dalam wirausahawan, di dalam menjalankan bisnisnya. Nah, ini adalah bagian terpenting perbedaan antara kewirausahaan dan kewirausahaan. Hampir mirip, tapi nggak sama. Serupa tapi tak sama lah. Ditinjau dari aspek pengertian saja, kewirausahaan memiliki arti keberanian, keutamaan, serta keperkasaan dalam memenuhi kebutuhan, serta memecahkan masalah hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri. Sedangkan kewirausahaan adalah seorang wirausaha adalah orang yang melihat adanya peluang, kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Jadi bisa nggak bisa peluangnya harus dimanfaatkan. Seperti musim pandemi COVID-19 ini. Banyak tukang jahit yang bikin masker dari kain, padahal belum tahu caranya. Belajar mendadak. Banyak yang jualan hand sanitizer, laku keras. Nah, seperti itu. Yang kedua, dilihat dari ciri-ciri dan wataknya. Kewirausahaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Penuh gagasan dan ide, penuh inisiatif dan prakarsa, penuh daya penggerak diri, percaya pada diri sendiri dan kemampuan sendiri, dengan tekad dan keyakinan akan berhasil. Yang kelima adalah tahu apa maunya hidup ini. Jadi jelas apa mau saya, langkah saya seperti apa, dan bagaimana cara menggapainya. Tahu menghitung resiko, selalu bekerja sama dan menarik manfaat dari setiap kerjasama tersebut. Enak ya. Berikutnya adalah mencegah timbulnya hambatan mental, menjadi belenggu tersendiri seperti rendah hati, malas, jiwa budak yang bebal. Rendah hati di sini sangat-sangat diserang wirausahawan. Alah, teman sendiri, harga teman lah, kasih diskon lah, beli banyak. Hello, kita di sini juga kerja, kita di sini juga bisnis, nyari uang untuk kehidupan. Sekali-sekali lah, jangan kau minta-minta diskon, jangan minta-minta hal-hal tersebut. Yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan wira swasta dan keahlian menjual apa saja dari yang terkecil sampai yang besar. Apa yang bisa saya jual? Apa yang bisa saya pasarkan? Gimana pasar saya? Keterampilan dan mau belajar itulah yang di wira swastawan ini. Yang sedangkan kewirausahaan ini adalah percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambil resiko, berani dia. Kepemimpinan, keorisinilan, dan inovatif. Yang berikutnya adalah berorientasi pada masa depan. Seperti yang dijelaskan di atas tadi. Yang karakteristik kewirausahaan adalah spirit, semangatnya yang sangat tinggi, disiplin, jujur, tanggung jawab, senang pada pekerjaan, pekerja keras, optimis, ulot, dan rendah hati. Nah, itu tadi bedanya kewirausahaan dan kewirausahaan. Sebenarnya hampir sama. Dulu kewirausahaan istilahnya juga kewirausahaan, namun perkembangannya zaman diganti dengan kewirausahaan. Ya, Anda tahu kenapa bisa diganti. Yang berikutnya adalah wirausaha dan wiraswasta. Menurut teori ekonomi modern, wirausaha adalah perilaku utama dalam pembangunan ekonomi dengan fungsinya sebagai pelaku inovasi, menciptakan kreasi-kreasi baru, sehingga seorang wiraswasta tidak dapat disamaartikan dengan seorang wirausaha. Memang wiraswasta berusaha sendiri, tapi tidak memiliki visi pengembangan usaha, kreativitas, dan inovasi. Jadi wirausaha terus berinovasi, terus berkreasi, dan wiraswasta tetap pada jalannya. Sebenarnya kita bisa berentrepreneurship tergantung kita bisa membaca peluang, kita berani mengambil resiko dan mengambil tindakan apa tidak. Kalau kita
gimana ya, ketika kita mengandalkan kerja di orang lain, kitalah yang mewujudkan mimpi orang lain dan kita tetap stagnan tersebut. Nah, kalau pekerjaan itu sudah berhenti dan kita sudah berhenti dari kerja tersebut, kita nggak dapat hasil apa-apa. Ya kalau PNS beda lagi, itu ada pensiunan. Kalau buruh itu nggak ada. Ketika kita nggak bisa nyimpen, kita nggak bisa simpan uang, kita nggak bisa hidup selamanya. Kita nggak akan bisa melanjutkan kehidupan. Jadi bekerja adalah keharusan. Bekerja itu perlu, tapi berwirausaha lebih penting lagi untuk melanjutkan kehidupan kita. Masa iya sih kita kerja terus? Nggak pengen kita jadi bos gitu. Demikian konsep mengenai entrepreneurship, bagaimana ciri dan karakteristiknya, bagaimana perbedaan kewirausahaan dan kewirausahaan. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, bye-bye.